selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Taurus ya untuk di minggu keempat Juli 2026. Oke, buat para Taurus, kalau gitu coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energi kamu di sini ya Taurus. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan saja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah itu jangan galau-galau sendiri ya teman-teman ya. Kenapa? Karena personal reading itu murah, nggak mahal, jadi kalian jangan takut buat personal reading. Langsung saja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Kita mulai di kartu yang pertama di sini buat para Taurus. Ada apa aja di minggu keempatnya Taurus Kak? Aku melihat di minggu keempat ini ada semacam apa ya, kalau aku bisa bilang kayak kebijaksanaan diri, kedewasaan diri yang timbul dari diri seorang Taurus gitu ya. Kamu bisa mencintai, bisa peduli, bisa ada rasa empati, dan cenderung sebenarnya lebih berperasaan. Cuma mungkin ketika kamu menjadi seseorang yang lebih perasa ya, biasanya ya Taurus juga akan gampang baper, akan gampang galau gitu, tapi juga gampang untuk mencintai, gampang untuk marah juga, tapi juga gampang untuk tenang di sini karena kan tergantung perasaan gitu loh. Dalam mode yang lagi perasa banget, maksudnya tuh bukan yang mengutamakan logika gitu, semuanya tuh pakai perasaan. Jadi semua rasa tuh akan bermain gitu ya, gampang bermainnya. Terus juga ada Ace of Wands di minggu keempat ini juga Taurus, aku melihat ada semacam hal-hal baru yang akan hadir ke kamu ya. Awalan baru untuk suatu hal di sini, antusiasme baru, inspirasi baru, hal-hal kreatif baru juga bisa. Cuma ada beberapa hal yang terkadang kamu masih merasa bahwa ini tuh kelemahanku, meskipun banyak hal baru yang hadir, cuma masih banyak hal lainnya menjadi kelemahan seorang Taurus kayak gitu. Hal baru yang hadir ini tidak bisa menggantikan yang lama gitu. Ketika yang baru ini hadir juga tidak bisa menutupi kelemahan yang lama. Seperti itu teman-teman. Lalu yang ketiga di sini di minggu keempat ini ya Taurus, kamu juga akan ada situasi dimana kamu nanti akan merasa gagal, merasa tidak beruntung, merasa kayak ini aku kok kayak gini sih gitu ya, kok aku nggak seperti orang lain sih, kok setidak beruntung itu aku, kok aku harus menghadapi kegagalan ini sih gitu. Jadi ada hal-hal yang akan gagal Kak, betul ya. Tapi ya itu ya, makanya aku bilang kamu akan sangat perasa karena memang lagi di dalam mode yang kayak gitu. Kalau ada hal-hal yang kayak gini, kamu akan mudah sedih juga di minggu keempat ini. Cuma bagusnya di sini mungkin untuk soal keuangan kali ya. Ada Nine of Pentacles, ada Knight of Pentacles. Jadi kalau soal keuangan di sini kamu akan stabil lah di minggu keempat ini ya. Akan stabil, bahkan ada sedikit kelebihan gitu. Dan aku melihat ketika kelebihan ini hadir, bagusnya Taurus nggak foya. Tapi Taurus ini lebih banyak saving. Ada uang lebih yang masuk, keuangan stabil, aman, dan kamu juga efisien dalam menggunakan keuangan kamu sehingga lebih banyak ngeprotek gitu loh ya. Uang itu sebenarnya kalau diniatkan tabung banget enggak, cuma kamu ngehemat apa yang akan keluar biar uang ini lagi ada nih masuk Kak, gimana caranya biar dikip terus gitu. Takutnya nanti pas butuh, kalau sekarang di foya-foyain nanti nggak ada uang, cemas gitu ya. Ya, wah nggak ada uang pusing gitu. Jadi kita biarlah lagi banyak pun uang gitu ya, amin, kamu tetap berusaha untuk efisien, nggak menambah pengeluaran kamu. Banyak uang tidak membuat kamu itu jadi langsung boros, beli barang-barang mahal gitu, enggak ya. Jadi kamu akan berusaha untuk memprotek uang yang ada, yang kulihat seperti itu. Dan juga untuk di minggu keempat ini ada Five of Swords. Aku melihat ada potensi konflik yang bisa terjadi antara kamu dan seseorang. Dan konflik ini sekali terjadi, sekali bergesekan antara kamu dan orang ini, maka akan menimbulkan kebencian. Bisa jadi adalah orang yang berkonflik sama kamu ini sebelumnya kalian pernah berkonflik juga, tapi masalahnya udah beres, tapi
Jikalau di sini ada gesekan kembali, selisih paham lagi, maka kalian bisa bertengkar lagi dan kebenciannya jauh lebih dalam. Jadi bukan konflik yang sederhana. Sebelumnya sudah pernah berkonflik, dan kalau berselisih paham sekali lagi ya, otomatis ini tuh akan dalam kebenciannya. Salah satu akan ngerasa kayak, bener kan gak pernah berubah tuh orang gitu ya, bener kan dia itu memang gak ada baiknya, karena terulang lagi ya, terulang lagi di sini konflik lama. Oke. Terus ada the word juga dalam minggu keempat ini, Taurus. Aku melihat ada pencapaian, ada beberapa pencapaian yang akan dicapai oleh seorang Taurus. Adanya pencapaian, adanya hal-hal yang mungkin untuk kamu gapai, yang awalnya kamu rasa bahkan tidak mungkin dan mustahil ya. Dan ada hal-hal yang akan berakhir dengan sukses seperti itu. Terus juga ada Six of Cups. Dalam minggu keempat ini kamu juga akan terkait dengan yang namanya nostalgia. Wow. Nostalgia, hal-hal yang akan terkait dengan masa lalu, refleksi diri di sini ya. Apakah ada potensi orang masa lalu hadirkah dalam waktu minggu keempat ini? Bisa. Kehadiran orang di masa lalu ya, atau kalau enggak di sini masalahnya yang terungkit kembali dari masa lalu. Terus ada King of Cups juga. Ya seperti aku katakan ya, kamu cenderung lebih perasa, lebih care, tapi enaknya lebih friendly, lebih kayak gampang dengan mudah untuk berempati, menyayangi sesuatu. Perasaan kamu di sini benar-benar yang bangkit seperti itu, penyayang kepada siapapun, kayak mengasihi kayak gitu ya. Terus apalagi Kak, di minggu keempat ini juga Taurus aku melihat, nah cuma yang kamu tuh agak agresif gitu. Taurus cenderung lebih agresif, ada sesuatu yang di luar kontrolnya kamu. Oke. Ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa kamu pertanggungjawabkan di sini nantinya kalau kelepasan di sini emosimu juga. Ya karena di sini selain lebih agresif, emosi yang kurang bisa terkontrol. Karena kan tadi lagi perasa banget. Oke. Selanjutnya mari kita klarifikasi. Kita lihat pesan dari semesta ya buat kamu Taurus di minggu keempat Juli 2026, pesan semesta buat Taurus. Oke, yang pertama di sini kamu dipesankan bahwa jangan takut untuk melakukan perubahan ya, karena yang penting itu adalah langkah kedepannya seperti apa. Karena takut terhadap sesuatu tidak akan mengubah apapun. Yang paling penting adalah kedepannya harus bagaimana dalam mencapai tujuan kamu. Lalu yang kedua di sini kamu juga dipesankan temukan inspirasimu dan ambil tindakan ya, apa yang harus dilakukan. Jangan dibiarkan saja inspirasi itu melayang habis hilang gitu ya. Dan yang ketiga di sini kamu juga dipesankan bahwa move dari problem-problem yang ada. Oke, jangan stuck, dan kamu harus bisa lebih mindful gitu loh dalam menghadapi setiap masalah yang ada kayak gitu. Oke. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kalian bisa terkoneksi dengan Taurus untuk ini semua dalam waktu minggu keempat. Energi paling kuat ada Aries, Gemini, Aquarius, itu aja. Baik, mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Taurus.